Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Tabipun. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa baik, sehat, selalu bahagia ya, dan selalu sukses. Amin. Anak-anak, sudah sarapan belum nih? Ya, kamu udah sarapan belum, Nak? Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang kita harus siap belajar pagi ini ya. Supaya kita lebih semangat, Ibu mau kasih tahu mengenai tepuk semangat dulu nih. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat aye. Awe awe. Awe awe. Ya. Nah, seperti itu Nak, supaya kita lebih semangat. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ayo silakan siapkan ketua kelasnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang Ibu absen dahulu ya. Nur Laila, Dito Ardan, Sulaiman Rasid. Rasid itu kenapa bajunya tidak dimasukkan ya? Ayo Nak, dimasukkan dulu. Nah, seperti itu Nak, supaya kita lebih rapi. Vinka Agustin, Intan Permata, Hesti Zahra, Cahya Kusuma, Noval Surya, Priyo Sulistyo. Sekarang Ibu mau nanya nih sama kalian. Coba kalian pernah dengar gak sih dengan teks laporan percobaan? Iya Nak, ayo Hesti, ayo dijawab. Nah, betul banget tuh. Siapa lagi Nak yang mau jawab? Nah, pinter banget nih anak-anak Ibu. Jadi gini, Ibu akan menjelaskan teks laporan percobaan. Sekarang dengarkan Ibu ya. Ayo silakan baca selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi, teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan, tujuan, proses, dan hasil percobaan. Jadi, teks laporan percobaan ini menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi gitu ya anak-anak. Jadi, teks laporan ini harus diteliti intinya. Seperti itu. Yang selanjutnya, ayo Nak, dibaca dulu Nak salindianya. Ya, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Jadi, di ciri-ciri ini ada melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, ada percobaan ilmiah yang dilakukan guna untuk menguji sesuatu. Jadi, percobaan ilmiah itu harus diuji dulu ya Nak. Selanjutnya, ada teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Teks laporan ini harus ada tujuan percobaannya, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Yang nomor 4 ada memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Dan yang kelima, memaparkan tata cara melaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Nah, selanjutnya ada fungsi teks nih. Siapa yang mau baca? Nah, iya Nak, ayo baca. Nah, siapa yang mau menjelaskan fungsi teks laporan hasil percobaan? Yo Laila. Iya, betul sekali. Jadi, yang pertama itu ada memberitahukan dan menjelaskan tanggung jawab dan kegiatan. Jadi, fungsi teks laporan hasil percobaan ini biasanya menjelaskan tanggung jawab dan kegiatan. Jadi, suatu kegiatan harus ada tanggung jawabnya. Yang poin kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan keputusan atau tata masalah. Jadi, dalam teks hasil laporan tersebut harus memiliki
penjelasan atau keputusan suatu masalah. Nah, yang ketiga ada sumber informasi. Jadi, dia itu harus bersifat faktual atau nyata ya, Nak. Dan yang nomor 4 itu merupakan bahan untuk pendokumentasian. Jadi biasanya teks tersebut itu untuk mendokumentasikan sesuatu kegiatan agar tercapai dengan baik. Nah, seperti itu. Coba kamu sekarang, Prio, baca salindianya. Ya, jadi poin yang keempat itu ada kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama itu menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Yang keempat, menggunakan kata hubung. Dan yang lainnya. Sekarang Ibu mau lanjut ya. Sekarang lanjut ke tujuan teks laporan. Ya, siapa yang mau baca, Nak? Nah, ya, ayo baca. Jadi, dalam tujuannya, hasil percobaan ini untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan alam umum atau universal. Teks laporan ini umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah atau karya laporan praktikum. Jadi seperti itu ya, Nak. Dia itu harus melaporkan apa saja yang ada di laporan ilmiah atau laporan seperti biasanya, seperti itu. Nah, gitu. Jadi, dia itu harus ada intinya gitu, Nak. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada struktur teks hasil observasi. Ya, siapa yang mau baca? Ya, boleh. Yang pertama itu ada apa, Nak? Judul. Terus yang selanjutnya ada definisi umum atau pembukaan. Pembukaan ini berisi tentang sesuatu yang akan dibahas. Jadi, deskripsi ini bagiannya mengenai gambaran atau sesuatu yang berisi dengan terinci atau tersistem gitu ya, Nak, supaya lebih lengkap. Yang ketiga ada deskripsi bagian atau manfaatnya. Jadi, bagian tertentu harus memiliki kegunaan atau manfaatnya. Ayo, siapa yang bisa jawab manfaat itu untuk apa ya fungsinya? Nah, betul sekali. Sekarang lanjut ya, Nak. Sekarang kita ke langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Jadi, ada yang pertama itu untuk mengumpulkan data percobaan. Yang selanjutnya ada mengembangkan. Dan mengembangkan ini ada poin-poinnya, Nak. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang kedua ada landasan teori. Yang ketiga ada alat dan bahan. Keempat, prosedur atau tata cara kerjanya. Dan yang terakhir ada pembahasan. Nah, siapa nih yang mau nyimpulin? Sekarang kita belajar apa? Apa yang kalian dapat? Ya, ayo Laila, disimpulkan. Nah, bagus banget nih, pinter banget temennya. Ayo, siapa lagi? Nah, seperti itu. Jadi, pertanyaannya itu sangat baik ya. Benar sekali kata Intan. Jadi, kalau untuk menyusun dan membuat teks laporan ini harus sesuai dengan langkah-langkah dan strukturnya supaya lebih bersistematis dan berurutan seperti itu. Nah, sekarang kalian baca dan pahami. Jika tidak ada pertanyaan, nanti Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, sekarang Ibu sebutkan nomor 1. Apakah menurut kamu
teks laporan itu. Dan yang kedua, buatlah contoh teks laporan percobaan. Sekian pembelajaran dari pagi hari ini. Terima kasih kalian yang sudah menanggapi. Sampai jumpa lagi esok. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini dan menambah wawasan untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.